Silakan perkenalan nama, umur, sama kesibukannya. Nama saya Sarda Revi, umur saya 24 tahun, sebagai karyawan swasta. Nama saya Nurdiansah, umur 23 dan kesibukannya ya seri tidur, makan, tidur. Nama gue Robi, umur gue 23 tahun, kesibukan gue kerja dari rumah. Perkenalkan, nama gue Fikri, gue sekarang bekerja di PT Mondelez Internasional. Umur gue 24 tahun. Ingat gak sih kalau tanggal 2 Mei kemarin itu kita memperingati hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Kita itu 2 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Ada nggak sih tokoh atau figur pendidikan yang lo kagumin? Ada. Siapa tuh? R.A. Kartini. Ada sih guru yang ibatan yang buat benar-benar jadi motivasi gua buat bisa berubah jadi ya kayak gini sekarang. Siapa namanya? Oh, boleh sebut nama? Boleh, boleh. Namanya tuh Pak Samsul. Wah, ada banget. Gue kagum banget sama Maudy Ayunda. Ki Hajar Dewantara. Karena kan beliau sendiri kan tokoh pendidikan. Ya. Yang kita tahu, yang dari dulu kita rasakan pendidikannya. Karena dari beliau sendiri, pendidikan mulai makin berkembang ke depannya gitu. Ada nggak mata pelajaran atau mata kuliah lah favorit lo? Tentang pajak. Penjas. Sangat ini ya, sangat ya. Saya juga suka sih penjas. Ya, itu. Saya juga suka, betul. Favorit gue sih manajemen marketing. Nah, sejak 2019 kemarin kan sebagian besar pelajar di Indonesia kan mulai menerapkan sistem daring atau online. Sebelum masuk ke situ, kita pengen tahu nih kalau lu sendiri termasuk orang yang introvert atau extrovert? Extrovert. Introvert. Gue lebih cenderung ke introvert. Kalau gue sendiri sih extrovert. Dengan tipe yang extrovert ini, kira-kira nyaman nggak sih dengan sistem belajar online dan kenapa? Untuk saat ini sih sepertinya tidak ya, karena untuk komunikasi sendiri itu kurang begitu paham untuk anak-anak sekarang. Menurut saya sih keberatan. Karena apa? Jiwa mental murid itu bakal terganggu ketika nanti pas sudah masuk, udah mulai ada program pemerintah bahwa sekolah udah normal lagi. Nah, menurut Mas sendiri nih, nyaman nggak sih dengan sistem belajar online? Oke, kalau untuk belajar online yang dimaksud itu sekolah atau kuliah, gue nggak pernah ngerasain. Tapi kalau yang dimaksud belajar online itu termasuk kayak kursus, workshop, itu gue ngerasain. Dan pendapat gue mengenai belajar online itu ya fine-fine aja, asal jangan terlalu sering dilakukan, karena itu nggak baik juga sih menurut gue. Lo keberatan nggak sih dengan sistem belajar online? Sangat keberatan. Kenapa tuh? Karena menurut gue online ini bikin kita tuh lebih cenderung bermalas-malasan di rumah. Karena kita nggak punya jiwa buat belajar itu kurang semangat lah. Kayak contoh, kita belajar online, kita hanya tatap muka melalui laptop, HP, tidak langsung ditegur oleh guru kita sendiri atau dosen kita sendiri. Kalau kita tatapan muka secara langsung, mungkin kita lebih bisa mengetahui apa yang salahnya dari kita, terus perbaikan buat kita ke depannya bagaimana pelajaran ini. Seperti itu sih. Lo sendiri pernah nggak ngerasain sistem online? Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Gua sendiri belum. Menurut Mbaknya, kelebihan dan kekurangan sistem belajar online itu apa sih? Kelebihannya itu jadinya bisa belajar dari rumah. Kalau kekurangannya mungkin kurang jadi paham ya. Menurut gua kalau kelebihannya ya mungkin kelebihannya lebih apa sih ya? Lebih kayak pergaulan mungkin bisa nggak terbebas kayak secara offline gitu, secara langsung. Tapi untuk kayak sistem pembelajaran bakal terpengaruh juga. Oke, menurut gua itu kekurangan belajar online itu karena kita nerapin sistem online ini secara terpaksa, tidak terencana gitu. Ya menurut gua kekurangannya sangat amburadul sih, banyak sih. Entah itu tidak kesiapan dari tenaga pengajarnya atau tidak kesiapan dari muridnya dan segala macam. Tapi kelebihannya ini si anak yang ngikuti sistem belajar online ini, dia jadi punya apa ya, kreativitas tambahan atau kegiatan tambahan gitu yang bisa dia kerjakan di luar aktivitas sekolah kayak gitu. Kelebihannya sih untuk mencegahnya, kemarin kan 2019 kita ada COVID, mencegahnya penyakit dari luar kan, hubungan kontak langsung dengan manusia seperti itu. Dan negatifnya
membuat kita tuh kurang adanya semangat untuk belajar tuh kurang menurut gue pribadi. Karena dari orang tua sendiri kan kita kadang suka masih kebingungan dalam mengerjakan suatu pelajaran itu sendiri, karena dosen kita kan ilmunya lebih tinggi mungkin gitu kan, dan memberikan kita tuh pengajaran yang lebih baik lagi. Menurut Mbaknya ada nggak sih harapan buat belajar normal lagi gitu? Ada, semoga sekolah-sekolah cepat dibuka. Untuk anak-anak sekarang kan kasihan ya, karena dia lebih ke teknologi kayak HP, jadinya sistem belajar mereka jadi keganggu karena HP juga, jadi lebih baik belajar di sekolah sih. Harapan gue ada, karena apa ya, gue punya adik cewek, jadi tuh gue ngeliat dia belajar itu kayak tertekan gitu. Kalau kebanyakan belajar online itu tertekan. Jadi ya gue berharap cepatlah kita bisa normal lagi lah. Yang dikangenin apa sih dari belajar normal gitu? Sama bareng sama teman-temannya, bercanda-bercanda sama teman, terus diomelin guru paling ya. Ya kayak sini kita ketemu sama teman, wawasan bertambah, itu yang belajar normal yang saya benar-benar pengen segera di. Kita bisa interaksi langsung gitu, bisa interaksi langsung sama teman kita, terus kita juga bisa ya kayak curi-curi, kayak jail-jailin gitulah. Gimana sih, kita kalau sekolah kan nggak terpacu sama pembelajaran aja tuh, kita juga ya ada bercandaan, ada iseng-isengan yang kayak gitulah yang dikangenin tuh kayak gitu. Gua sih lebih senangnya kayak belajar kelompok, diskusi sosial dengan teman-teman. Terus untuk pelajaran juga gua lebih bisa mendalami, mengerti gitu, karena koreksi dari teman-teman kita juga berpengaruh buat pelajaran kita sendiri. Kalau pandangan lu sendiri tentang sistem belajar online itu apa? Apa lebih efektif atau gimana? Kalau menurut saya sih lebih efektif yang offline ya. Menurut saya kurang efektif sih kalau belajar online. Untuk awal-awal di Indonesia ini nggak efektif, sangat tidak efektif. Ya karena yang tadi gue bilang sih, sistem ini tuh dibuat secara terpaksa, bukan yang terencana. Kita tuh belajar online karena suatu kondisi pandemi kayak gini. Kurang efektif sih menurut gua belajar online itu. Karena belajar online itu kan yang gua bilang tadi nggak bantu kita banget, karena bantunya itu untuk mencegah kontak sosial aja sih. Kira-kira mau nggak kalau belajar sistem online dalam jangka panjang? Sebaiknya sih jangan ya, karena jadinya ya tadi anak-anak jadi kayak malas belajar kan, jadi lebih ke HP seperti itu. Ketika belajar online, dia terkebiasaan di rumah, kebanyakan di rumah dengan mengandalkan suatu gadget. Gua sih nggak mau. Nah, kenapa tuh? Karena sudah mulai bosan gitu. Menurut lu kelebihan dan kekurangan belajar normal tuh apa aja? Kekurangan belajar normal, waktu kegiatan kita atau pengembangan diri kita di luar aktivitas sekolah itu bakalan agak kerenggut sih, karena kan jam belajar di Indonesia sendiri itu wah gila, panjang banget, masuk jam 7 terus selesai jam 3. Nah itu anak-anak kayak nggak ada pengembangannya kayak gitu. Dan untuk kalau kelebihannya ya kita bisa lebih sosialisasi. Kalau kita orangnya sosialis ya, maksudnya kalau kita orangnya ya senang berinteraksi gitu kan, kita bakalan senang banget sih yang namanya belajar offline. Kekurangannya mungkin jadinya lebih nyontek gitu kali ya sama temen, ngerjain tugas, terus bisa ngerjain tugas tuh kalau misalnya mau ada hari itu, maksudnya gimana sih ada pelajaran itu tapi lu baru ngerjain tugas hari itu, gimana sih kata-katanya tuh gue lupa. Iya itu udah bener kok. Itu bisa dipahami. Bisa paham. Iya iya. Iya pokoknya jadinya kayak ngerjain tugas tuh jadi mepet waktu mungkin ya. Oke sip. Kalau kelebihannya itu jadi lebih tetap muka sama guru, terus sama teman-teman, bisa main sama teman gitu. Kalau kelebihan belajar normal itu kelebihannya ya kita contoh satu, wawasan kita bertambah, kesosialisasi kita nggak stuck di situ-situ aja. Mungkin untuk kekurangannya ya menurut saya nggak ada sih untuk belajar normal. Untuk kekurangan sih nggak ada sih menurut gua. Kalau untuk kelebihannya banyak, yang tadi udah gue sebutin ya, kayak kita lebih bertemu dengan teman, dosen, guru gitu yang kita belajar setiap hari. Dan pengaruhnya positifnya dari belajar online, belajar langsung itu kita punya ongkos lah buat belajar gitu. Oke. Sip.
Kalau online enggak ya? Kalau online nggak punya ongkos karena kan cuma di rumah doang gitu ya. Jadi cuma ya udahlah, udah nikmatin aja makan tidur doang gitu kerjaannya. Mentok-mentok dikasih ongkos buat kuota. Iya betul gitu. Jadi tetap aja habis. Iya. Apa sih yang Mbaknya harapkan dari dunia pendidikan, khususnya untuk pendidikan di Indonesia sekarang ini? Pertama dari guru ya, maksudnya semoga guru-guru Indonesia ini lebih rajin buat ngajar anak-anak sekarang, maksudnya lebih sabar. Terus untuk anak Indonesia sendiri semoga lebih ya lebih pinter lah. Berarti sekarang iya nggak apa-apa. Berarti ya mungkin lebih rajin lagi lah ya. Iya, lebih rajin untuk belajar. Ya harapannya ya untuk pendidikan Indonesia ya, ayolah bantu ibatan gimana sih ya, dukung untuk yang jiwa-jiwanya yang ibatan. Banyak yang pinter, banyak yang akalnya sehat tapi tidak didukung oleh pemerintah. Semoga dunia pendidikan Indonesia itu nggak menilai segala sesuatunya itu dengan nilai angka gitu. Ada banyak orang-orang luar sana itu yang dia nggak bagus di pelajaran formal yang basisnya angka kayak gitu. Tapi dia bagus lebih ke kreativitas diri, pengembangan diri. Nah itu harus dikembangin sih menurut gua. Dan gua juga sempat baca katanya Indonesia itu bakalan lebih cenderung ke situ, lebih cenderung kayak UN katanya kan mau dihapus, diganti menjadi pengembangan diri. Nah itu gue setuju banget sih. Yang gue harapin dari dunia pendidikan itu sebenarnya beasiswa dan tunjangan untuk anak-anak yang sekiranya itu membutuhkan pelajaran, itu harus adanya beasiswa, tunjangan dari pemerintah. Jadi jangan cuma melihat orang yang pintar saja yang dapat beasiswa, tapi orang yang mampu itu harus dapat beasiswa. Gitu. Karena kita melihatnya jangan berpikir dia itu pintar, kita harus kasih beasiswa, tapi yang biasa-biasa aja itu pasti lebih berkualitas nantinya. Pesan untuk teman-teman atau adik-adik kelas kita yang lagi ngelaksanain sistem belajar online itu apa aja? Ya pesan-pesan buat yang lagi belajar online atau entah itu lagi pendidikan akhir apa gimana. Gua saranin sih ya, lu jangan terlalu berpacu dengan media online. Soalnya kayak gimana kita ya, media online tuh nanti lu bakal berpengaruh nanti ke depannya. Ketika udah normal lagi, lu bakal berpengaruh, benar-benar bakal berpengaruh. Semangat belajar online-nya, jangan males, terus juga jangan nyempelein gitu. Oke. Kuotanya jangan buat yang lain-lain ya. Jangan terlalu dibikin stres lah belajar online ini. Kita juga harus bisa adaptasi sama kondisi-kondisi kayak gini. Karena apa? Karena kalau kita nggak bisa adaptasi dengan kondisi kayak gini, itu bakalan bikin energi negatif di diri kita. Pesannya nanti ketika masuk kembali, kita harus punya mental yang kuat buat ngadepin ke depannya, terus beradaptasi dengan lingkungan, dan tetap semangat aja sih, gitu aja. Jangan lupa teman-teman, Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di channel channel Voice yang ada di bawah deskripsi. Oke, thank you. Makasih.